Pak mengawal NKRI? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengawal NKRI itu gampang diucapkan, tapi amat sangat berat untuk dikerjakan, ya. Saya mengajak saudara-saudara sekalian itu sebentar menoleh kedua negara yang bubar, yang sebabnya itu sama, ya. Jadi USSR, Union of Soviet Socialist Republic, itu negeri superpower setara dengan apa? Dengan Amerika. Itu negara tahun 17 berdiri, kemudian berkembang dengan segala macam kekuatannya, 70 tahun lebih kemudian bubar, ya. Jadi waktu itu ada presiden yang reformis namanya Gorbachev, untuk menghentikan kemerosotan Uni Soviet itu. Dia mengobati dengan 3 tema penting, yaitu glasnost, demokratisasi, dan perestroika, ya. Jadi keterbukaan, glasnost, kemudian demokratisasi, ya, dan yang ketiga adalah restrukturisasi ekonomi, mengenai ekonomi, ya. Tapi tiganya itu too little, too late. Akhirnya bubar, wassalam, ya. Dan sekarang negara itu jadi major power saja. Rusia bukan superpower lagi, dan negara yang lainnya itu Uzbekistan, Kazakhstan dan lain-lain negara mediocre, ya. Padahal saya katakan di sini jangan lupa, Uni Soviet itu pernah bangga merasa negara sangat kuat karena tidak ada yang menandingi kekuatan intelijensinya. KGB itu lebih hebat dari CIA, FBI dan lain-lain, ya. Dan kedua, ada partai komunis yang monolitik, yang dari pucuk sampai ke desa itu cengkeraman kekuasaan itu sangat kuat, ya. Kemudian dia punya tentara merah, ya, yang paling terbaik di Eropa, sehingga tentara Hitler dulu yang jadi juggernaut kereta besi militer mengalahkan semua negara tetangga, sampai di Rusia itu ambles kalah, ya. Tapi lihatlah saudara-saudara, 10 tahun lebih sedikit itu bubar, sampai sekarang sudah tinggal kenangan masa lalu, ya. Lihat Yugoslavia. Yugoslavia itu negara Eropa Timur yang paling kuat dibandingkan Bulgaria, Hungaria, Cekoslovakia. Ini jauh lebih kokoh, ekonominya paling kuat. Dia punya Joseph Tito yang juga karismatik, ekonominya paling baik, militernya paling kuat. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum. Bubar, ya. Saudara-saudara, NKRI ini amat sangat rawan, jangan mengentengkan, ya. Saya pernah diberitahu pimpinan TNI ketika saya jadi ketua MPR, Pak Amin, kalau ada gerakan separasi di satu provinsi saja, insya Allah TNI Polri masih bisa mengatasi. Kalau 2 provinsi separatismenya itu meledak, ya, ini maaf misalnya ya, GPM sama GAM dua-duanya sepakat untuk berontak bersama-sama, itu bubar, Pak. Indonesia ini bubar, ya. Nah, saya melihat dengan prihatin mengapa yang jadi lurah Indonesia sekarang ini seperti kurang paham masalah ini, ya. Lihatlah 3 partai dipecah, Mbak. Partai besar dipecah, yang kedua dipecah, yang ketiga ya dipecah, gitu, ya. Siapa yang memecah? Di dalamnya ada internal konflik, tapi ada siluman, ya, yang kemudian memecah. Ini berkeping-keping, ya. Kemudian ada gerakan agama pun juga sepertinya juga dipecah, ya. Ini betul-betul nggak bertanggung jawab, ya. Lihat, kalau siluman ini nggak kelihatan memang, ya. Kenyataannya kita sudah mulai pecah seperti ini, ditambah konflik agama yang amat sangat rawan, itu mungkin usia Republik ini bisa tidak jauh NKRI ini, gitu, ya. Nah, jadi saya ingin mengingatkan, ya, bahwa piramid kekuasaan itu yang di pucuk amat sangat penting, ya. Jadi kalau pepatah Melayu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ya. Saya kira pemimpin juga sama. Kalau pemimpin kencing berdiri, rakyat kencing berlari, ya.
Memang ada joke kalau pemimpin kencing berlari, rakyatnya katanya kencing buat tanggal 8, jadi lebih berliku-liku ya. Nah ini amat sangat penting dan kita racing against time, kita berlomba dengan waktu ya. Jadi ini betul Pak Wakapolri, ini bukan tanggung jawab Polri saja, bukan TNI, kita semua ya. Tapi tolong ya, kita perlu percontohan ya. Tolong dan nasional itu segera jangan sampai ada partai pecah malah mungkin disyukuri karena lemah. Partai lain pecah disyukuri karena lebih lemah, supaya supaya mungkin the regime can lengthen his life ya. Ya saya pakai bahasa Inggris supaya nggak tentara ya. Jadi ini saya kira poin yang sangat kita garis. Yang kedua ya. Yang kedua tadi Pak Zul, kemudian Pak Anies ya, yang lainnya juga sungguhnya walaupun tidak langsung ya. Tapi lihat ya, seluruh negara, apakah itu kekaisaran atau republik atau kerajaan atau emirat atau kesultanan, apapun bentuknya, itu pasti runtuh ya kalau tidak ada keadilan ya. Jadi saudara yang dikatakan Pak Anies tadi kan di depan hidung balai kota, depan hidung istana, ada seperti itu keadaan yang timpang sekali ya. Ini sekarang refleksi daripada keadaan nasional kita juga ya. Nah padahal kalau saya sebagai orang Islam itu setiap khutbah Jumat itu 95% khotib sebelum turun dari mimbar akan jadi itu pasti membaca ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebaikan ya. Nah kita punya Pancasila itu ada 3 kata, ada 5 kata kosakata dari Al-Quran ya. Kemudian yang adil dan beradab ya. Adil ini saya pernah tanya Pak Mantep Sudarsono, Pak Kiai Oce itu ya, Oye ya, Pak Mantep, ini kata adil ini bahasa Jawanya apa? Bonten Pak Amin. Bahasa saya betul bonten? Tidak ada. Saya tanya di bahasa Indonesia atau Melayu, ada enggak di dalam bahasa kita itu kata adil? Tidak ada ya. Jadi ini adil ini sebuah kata yang sakral saya kira ya. Kebetulan kita letakkan di sila kedua dan di sila kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Rakyat itu bukan bahasa Jawa juga, ini ahli bahasa Arab, bahasa rakyat ya. Kita punya majelis perwakilan rakyat, kita dewan rakyat itu, dewan majelis itu adalah kata-kata yang hulil sakral lah gitu ya. Nah jadi saya ingin mengajak pimpinan nasional, para elit dari manapun datangnya, tolong ini keadilan jangan diremehkan ya. Rakyat kita ini memang kelihatan tenang-tenang saja, tapi itu jadi silent majority ya. Kalau keadilan sosial, ekonomi dan lain-lain itu diabaikan, saya khawatir suasana makin eksklusif ya. Saya pernah mengatakan itu nawacita, kalau tidak betul-betul dilaksanakan bisa ini nawa sengsara ya. Trisakti pun sekarang sudah jelas sekali Mbak ya. Dan itu antara lain berdikari ekonomi ya. Utang kita makin banyak ya. Ketergantungan kita ke luar juga makin banyak. Ketergantungan politik pun saya kira kita tahu ya. Kita punya foreign policy ya. Juga berorientasi ke sana ya. Dan terakhir ya saya mengatakan pilkada ini insya Allah ya kita punya semacam perhitungan tidak begitu akan menggoncangkan ya. Ya. Tetapi yang jelas saya membaca perlahan-lahan NKRI ini dihantui dengan penyakit kanker terminal ya, yaitu ada semacam ketidakadilan sosial, ekonomi, hukum ya.
bahkan juga pendidikan dan lain-lain ya. Karena itu saya mohon ya, ini buat kita semua, acara ini adalah sesuatu yang jadi wake up call ya. Ya, mudah-mudahan soal keadilan ini jangan diremehkan ya. Dan mudah-mudahan di depan kita tidak mengikuti nasib Uni Soviet maupun Yugoslavia. Terima kasih Pak Amin Rais.